Halo, perkenalkan nama saya Andri Tridanastorus. Sini saya akan mempresentasikan penggunaan daripada OS Simulator, lebih tepatnya penggunaan CPU-nya. Dan lebih tepatnya juga adalah manajemen penjadwalannya atau scheduling. Apa aja jenis-jenis scheduling dan kita implementasikan di OS Simulator. Oke, langsung saja ke praktiknya ya teman-teman. Pertama, di sini kita bisa lihat sebuah OS Simulator. Sini kita bisa menambahkan proses-prosesnya dengan mengklik tambah, lalu nanti masuk ke mode ini, lalu kita isi nama prosesnya, dan sini priority adalah prioritas daripada proses itu. Yang prioritas lebih tinggi itu yang diprioritaskan teman-teman. Submission ini waktu antri, waktu tunggunya teman-teman, dan burst ini adalah jumlah CPU di dalam sebuah proses itu. Dia menanggung berapa CPU. Jadi itu aja. Di sini saya mempunyai tiga buah proses dinamakan PD1, PD2, PD3 dengan waktu tunggu 1, waktu tunggu 2, dan waktu tunggu 3. Jadi bergantian dia pastinya. Jadi di sini ada sekitar algoritma penjadwalan yang banyak, 3-4 biji, yang preventif atau multiprogramming. Jadi kita akan mencoba salah satu ya teman-teman. Pertama kita akan coba FCFS. Apa itu FCFS? Ini FCFS ini seperti prosesnya dieksekusi teman-teman dalam urutan saat jobnya tiba atau bergantian lebih tepatnya. Ya sesuai waktu antrinya, sesuai waktu tunggunya, sesuai submission ya teman-teman. Jadi dia, dan apa itu multiprogramming? Itu multiprogramming atau non multiprogramming adalah proses itu berjalan bisa berbarengan atau tidak, bisa langsung melakukan semua proses atau tidak teman-teman. Dan apa itu preventif? Preventif adalah proses yang sedang berjalan dapat dipaksa untuk meninggalkan prosesor ke proses lain yang lebih istimewa sebelum selesai. Jadi dia bisa melakukan proses lain yang lebih besar prioritinya. Gitu maksudnya teman-teman. Jadi itulah jenis-jenis daripada penjadwalan di sini yang akan kita coba satu persatu. Dan pertama kita perlu mengetahui apa sih ini. Pertama, nanti proses kita ini teman-teman ada 3. Nanti akan setelah menurut waktu antriannya nanti akan masuk dulu proses 1 untuk di antrian ini, lalu nanti akan diproses ke proses readal ini, lalu akan kembali lagi teman-teman. Apakah ini blok atau sukses, seperti itu bergantian teman-teman prosesnya. Jadi kita akan coba pertama first come first serve non preventive. Oke teman-teman, non preventive atau non multiprogramming, yang maksudnya adalah proses yang tidak dipengaruhi oleh burst time-nya mau panjang atau pendek, atau CPU-nya mau banyak atau sedikit lah. Jadi kita mulai, dan ini prosesnya bergantian masuk ya teman-teman, diproses sampai selesai bergantian. Jadi bisa kita lihat sesuai waktu antrian ya teman-teman. Pertama PD1 dulu, 1 detik, 2 detik, 3 detik, bergantian dia. Tidak mementingkan jumlah CPU atau burst-nya. Dan itu aja teman-teman. Dan kalau dari FCF, first come, yang pertama datang itu yang dilayani. Itu maksudnya teman-teman. Lalu kita stop. Lalu kita gunakan, apa sih bedanya dengan multiprogramming yang bisa melakukan proses bersamaan? Kita lihat teman-teman. Apakah ada bedanya atau tidak? Bisa kita lihat di sini. Tidak ada perbedaan yang signifikan ya teman-teman. Semuanya tetap bergantian. Jadi itu tidak ada perbedaan signifikan. Seperti yang kalian tahu, efisiensi ini diatur oleh banyaknya CPU atau burst dibagi oleh time di sini ya teman-teman. Jadi semakin banyak waktunya, semakin kurang efisiensinya.
Jadi itu teman-teman. Jadi lanjut baru ke penjadwalan berikutnya, namanya shortest job first. Shortest job first ada preventif sama non preventif. Non preventif itu shortest job first-nya, ya seperti yang kalian tahu, shortest job first-nya yang pertama dilayani itu yang CPU-nya yang kecil ya teman, yang sedikit CPU-nya. Kan kita punya yang 2, 2 dan 5. Jadi yang CPU-nya lebih sedikit itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Tapi yang non preventif ini kalau ada proses yang kosong dia akan dipakai. Jadi bisa kita lihat, kita mulai saja. Kita mulai ya. Teman-teman. Kita mulai. Dan kita lihat langsung. Antriannya sampai selesai. Nah, seperti yang bisa kita lihat, yang pertama dilayani yaitu PD1. Mengapa teman-teman? Karena PD1 itu CPU-nya cuma 2. PD3 juga 2. Nah, cuma berbeda di submission-nya. Jadi yang dilayani utama itu yang CPU-nya lebih sedikit, teman-teman. Itulah shortest job first namanya. Lalu kita coba shortest job first preventif yang bisa melakukan proses istimewa. Jadi kita mulai teman-teman. Apa sih bedanya? Kita lihat, tunggu data statistiknya kita lihat. Dan tetap sama ya teman-teman. Perbedaannya sedikit. Tetap yang dilayani itu yang CPU-nya lebih sedikit, yang diutamakan. Oke teman-teman. Tidak ada perbedaan yang signifikan, tetap hampir sama. Jadi shortest job first ini yang dilayani itu yang CPU-nya lebih sedikit daripada CPU-nya, atau burst-nya lebih sedikit daripada yang lebih banyak. Lanjut kita ke penjadwalan priority. Seperti namanya priority ya teman, yang prioritasnya lebih banyak itu yang diluankan. Yang prioritasnya lebih tinggi itu yang diluankan. Jadi kita pertama contoh ini kan PD1. Kita buat prioritinya 2. Lalu kita play. Nah, dia teman-teman mengutamakan yang prioritinya lebih tinggi, itu yang duluan diproseskan daripada yang prioritinya satu baru tuh dilihat, apalagi kalau ada yang sama dilihat dengan waktu tunggunya submissionnya siapa yang duluan dulu gitu teman-teman. Itu kalau priority dia melihat skala prioritasnya. Jadi yang paling tinggi skala prioritasnya itu yang diluankan. Jadi sekarang kita coba priority yang preventif, yang dapat melakukan proses istimewa juga. Kita mulai. Apakah ada bedanya? Sama ya teman-teman. Dia tetap mengutamakan yang prioritasnya. Pokoknya dia mengutamakan prioritinya lebih tinggi. Jadi proses satu yang prioritinya 2 lebih diutamakan. Dan efisiensinya tetap ya. Efisiensi itu CPU dibagi waktunya. Lanjut kita ke round robin. Kita melakukan terakhir adalah penjadwalan daripada round robin ya. Seperti kita ketahui, round robin adalah penjadwalan yang waktu untuk memasuki prosesnya bergantian. Udah ditetapkan waktu sharingnya berupa time sharing. Maksudnya gini teman-teman. Di sini round robin minta kuantum. Kuantum itu adalah apa? Satuan waktu time unit
apa durasi waktu sebuah proses untuk memasuki prosesor, teman-teman. Contoh sini kita buat kuantumnya 3. Jadi 3 detik. Dia ditetapkan untuk mengelola sebuah proses, dia tiap proses itu ditetapkan waktunya berapa lama. Jadi kalau udah 3 detik harus gantian, 3 detik harus gantian gitu, teman-teman. Contoh kita buat 3 detik kuantumnya ya. Nah, lalu kita play, teman-teman. Bisa kita lihat di proses ini ya, teman-teman. 1, 2, 3. Nah, setelah 2 dia nggak sampai habis, dia diganti. Walaupun belum selesai prosesnya. Dia mau CPU-nya 10, mau CPU-nya 20, kalau udah 3 detik, dia harus bergantian ke proses yang lainnya, teman-teman. Dan bisa kita lihat di mana nih, di data statistiknya nih ya. Malah PD3 duluan yang selesaikan karena CPU-nya lebih sedikit. Jadi pas udah 3 CPU, kalau udah waktunya udah selesai 3 detik, dia harus gantian, teman-teman. Itulah namanya round robin. Kita tetapkan waktu dia bisa berproses. Mau 10 detik, 3 detik gitu, teman. Jadi sekian, itulah sedikitnya, sedasarnya, setaunya proses daripada manajemen penjadwalan daripada sebuah CPU atau prosesor atau sebuah sistem operasi. Saya Andre, terima kasih sudah menonton. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, apabila ada yang kurang dimengerti boleh tanya di komen. Terima kasih.